Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik menanti kinerja sektor logistik pasca merger Pelindo 1-4. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan yang merupakan Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Akbar. Selamat pagi menjelang siang, Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Pak Akbar, audionya bisa dinyalakan tidak Pak? Jangan di-mute Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Ya, Selamat apa pagi kabar Pak. Mas David? Ya, Selamat pagi, salam sehat semuanya. terima kasih Pak Akbar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan Pak Akbar, bagaimana Kadin melihat merger dari PT Pelabuhan Indonesia 1 hingga 4 ini menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo? Iya, makasih Mas David. Sebenarnya ini merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh pelaku dan industri di tanah air, ya, khususnya pelaku logistik dan kepelabuhanan. Terus terang dengan di-mergernya Pelabuhan 1 Pelindo 1-4 ini akan memberikan suatu optimisme yang sangat besar bagaimana port operator terbesar di Indonesia bisa membangun produktivitas yang tinggi, bisa membangun konektivitas yang sangat kuat bagi seluruh industri yang membutuhkan jasa-jasa kepelabuhanan dan logistik, Mas David. Jadi ini sangat strategik ya dan sangat penting untuk bisa sesegera mungkin Pelindo Bersatu ini atau PT Pelabuhan Indonesia yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden bisa sesegera mungkin melakukan aksi-aksi yang down to earth ya, yang langsung bisa dirasakan oleh para pemakai jasa kepelabuhanan, Mas David. Baik, Pak Akbar, bisa tidak Pak kita review bagaimana kondisinya ketika dari PT Pelabuhan Indonesia ini masih terbagi-bagi menjadi PT Pelabuhan 1, PT Pelabuhan 4. Apakah dari sisi regulasi, dari sisi rantai pasok, seperti apa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha sebelum ini di merger, Pak Akbar? Ya, Mas David, ada satu hal yang paling langka di Republik ini adalah koordinasi. Ya, koordinasi yang akan lahir dengan di-merge-nya satu komando PT Pelabuhan Indonesia. Harapan para pengguna jasa pelabuhan, birokrasinya semakin minim, ya, dan juga kecepatan dalam mengambil keputusan untuk memberikan kepastian layanan ini akan segera bisa terwujud yang akan diberikan oleh hasil merger ini, Mas David. Karena memang kita tahu bahwa cost logistik nasional masih 23% dari GDP. Ini menjadi isu nasional yang sangat diharapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa sesegera mungkin diturunkan. Salah satunya adalah cost ataupun biaya port handling yang ada di Republik ini. Yang satu, belum terstandarnya biaya-biaya pelabuhan, belum terkonektivitinya pelabuhan-pelabuhan, sehingga apa? Dengan di-mergernya Pelindo 1-4 ini, hambatan-hambatan itu bisa sesegera mungkin diselesaikan sehingga produktivitas yang sangat tinggi serta terjadi efisiensi yang sangat tinggi yang dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi, sehingga apa? Tidak hanya menjadi agregator daripada perekonomian Indonesia tetapi juga memberikan stimulasi kepada para pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan jasa-jasa pelabuhan ini, Mas Devi. Baik. Sebelumnya ketika menjalankan atau mendistribusikan
dari satu produk atau di logistik dan rantai pasok di Indonesia? Apakah memang dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, 4 itu pengurusannya berbeda-beda Pak Akbar, sehingga memerlukan proses yang cukup panjang dan aturan juga tidak seragam antara Pelabuhan Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan juga Pelindo 4? Iya, memang tantangannya seperti itu dan faktanya memang seperti itu. Saya kasih contoh ya, kalau misalnya Pelindo Bersatu ini bisa melakukan terobosan, misalnya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur yang terkenal biaya logistiknya sangat tinggi, pemerintah sudah menginisiasi dengan subsidi termasuk subsidi kepada pelayaran nasional kita yang kurang lebih biayanya tidak kecil, 600 miliar rupiah ya setahun. Nah, ini pun hasilnya masih belum maksimal dirasakan bagaimana gap atau kesenjangan biaya logistik di Indonesia Timur. Dengan di mergernya pelabuhan ini ya, Pelindo 1 dan 4 yang membawahi Indonesia Timur, misalnya pelabuhan Pelindo 4, ini juga seharusnya akan memberikan suatu rangsangan atau suatu stimulan kepada pelaku-pelaku ekonomi, misalnya memberikan subsidi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur dengan harga yang khusus, ya, harga yang spesial. Misalnya biaya-biaya demurrage-nya bisa diminimalisir, biaya-biaya storage-nya bisa diminimalisir. Dengan bersatunya seperti ini, ada cross subsidiary di antara Pelindo Bersatu ini. Kalau kemarin masing-masing punya target-target RKAP, Pelindo 1, 2, 3, 4. Nah, bila mana ini menjadi satu, praktek cross subsidiary ini bisa membantu menurunkan biaya logistik sehingga kesenjangan di Indonesia Timur ya untuk komoditi-komoditi strategisnya bisa inline dengan pelayaran nasional kita, Mas. Ini menjadi suatu harapan quick win yang kita sama-sama menanti daripada action Pelindo ini.